Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini mau nyambungin tema yang tadi tuh. Yang itu tentang orang keilmuan ya. Sama juga sih, gue agak miris juga orang ini. Zaman sekarang ini nyari guru itu untuk apa ya? Kenapa sampai kita sefanatik itu mencari guru ya? Padahal udah jelas loh. Untuk Islam ya, tuntunan kita yang pasti adalah Al-Quran. Ajaran yang harus kita jalani adalah ajaran Rasulullah, bener kan? Kayak gitu. Dengan Al-Quran, dengan sunnahnya. Dan kita dibutuhkan adalah guru. Guru itu pembimbing loh, kayak begitu. Nah, di sini gue itu sempet kaget segala macam. Di zaman sekarang ini banyak yang memanfaatkan kita, taruhlah dia tuh berilmu dalam tanda kutip ya, bukan berilmu sakti atau kuat, tapi berilmu dalam ilmu pengetahuannya, kayak gitu ya. Kayak begitu, ilmu dalam pengetahuannya. Dan jika ada yang mau berguru dengan dia, harus diijazahkan dan ada maharnya. Ada yang secara terang-terangan, ada yang secara tersembunyi. Tersembunyinya gimana? Jadi nanti nih murid-muridnya dikumpulkan, segala macam, dipanggil satu orang kepercayaannya untuk ibaratnya tuh kayak ngumpulin dana gitu ya, nggak tau lah ya, kayak begitu yang saya tangkep, kayak begitu. Yang saya jadi pertanyaan begini, taruhlah ini orang-orang nih ya, gue udah puyeng gue ketemu sama orang ini, fanatik ini, sampai waduh nih berat nih gue ngomong di hardik gue ntar nih, sampai ada yang ngomong ini dia keturunan nabi nih segala macam, whatever buat gue ya, terserah lah ya. Cuman di sini yang gue temuin, kenapa mereka mengajarkan itu apa ya? Taruhlah ada yang ngomong ini guru nih dari timur, keren kan, dari timur, kitabnya banyak, ya kan. Tapi yang diajarkan adalah ajaran dari Jawa. Kenapa gue bilang Jawa? Taruhlah kayak apa ya, gue mau ngomong takut gak enak gue, karena nanti ketahuan juga gitu loh. Karena yang gue bahas ini nih, orangnya ini nih fanatik, bukan fanatik ya, dikenal gitu loh. Takutnya ada yang nonton, dikenal, wah ini si ini nih, ini yang ini, wah habis gue kayak gitu kan. Contoh ajaran Jawa tuh kayak gimana ya, kayak Sunan Kalijaga itu membuat lagu Lengsir Wingi, ya kan. Itu sebenarnya lagu untuk apa, ya kan. Tapi diambil sama oknum ini buat pemanggilan kayak kuntilanak segala macem, kayak begitu. Nah itu yang gue maksud. Jadi orang Timur Tengah ini mengambil ajaran dari Jawa Tengah itu, disuruh muridnya itu untuk membaca, untuk melakukan kayak begitu, terus membaca amalan-amalan. Padahal ya ini untuk Islam ya, mohon maaf banget ya kali ini ya saya, karena saya Islam. Biasanya saya di sini universal, nggak pernah mau ngotak-ngotakan. Cuman ini nih yang saya alami banget dan saya terbentur banget. Apalagi kemarin saya bukan ribut sih, debat sama orang Bali meluruskan. Ntar saya cerita deh yang ini. Kayak begitu ya. Jadi dia tuh mengambil ajaran Jawa dan suruh anak muridnya tuh mengamalkan itu. Sedangkan Rasulullah sendiri gak pernah loh mengambil sebuah keilmuan atau ajaran dari mana-mana. Tapi yang dia bilang, ikro baca, ikro baca, ikro baca. Maksudnya apa?
baca Al-Qur'anmu, baca Al-Qur'anmu, baca Al-Qur'anmu. Begitu. Nah, di sini ada lagi nih pembeda di mana seseorang itu yang memang tarafnya harus belajar syariat, ya diajarkan syariat. Tapi ketika ada orang berinsting, berintuisi atau apapun, berfeeling, bisa dititipkan ajaran tarekat, hakikat, makrifat, diajarkan. Untuk apa? Untuk mencari jalan pulang. Terus yang syariat ini gimana? Masing-masing manusia ini memiliki wadah yang berbeda. Ada yang kuat, ada yang mampu, ada yang tidak kuat. Kayak begitu. Nah, di sini sebenarnya peran guru, tapi zaman sekarang dicampur adukan. Begitu. Ya, dicampur adukan. Jadi saran saya, nyari guru tuh yang benar-benar musyrik itu sekarang susah. Ya. Rata-rata mereka nih belajarnya tuh dari buku, kemungkinan besar, saya nggak mau ngomong enggak ya, mereka nggak mengaplikasikan ke diri mereka dulu, membaca segala macam disampaikan. Jadi dia belum ketemu intisarinya, belum dia makan, belum dia rasakan doa ini apa. Saya ngomongnya doa ya, bukan amalan. Karena saya sendiri tuh jarang loh, bukan jarang sih, hampir nggak pernah ya amalan, tapi saya menyebutnya doa yang ada dari Al-Quran itu sendiri ya, atau doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, atau zikir atau tasbih yang dianjurkan. Pernah barusan tadi teman saya bilang, lu sering meditasi nggak? Saya bilang, maaf, di Islam itu tidak ada meditasi, tapi adanya tafakur. Dan Rasulullah sendiri mengajarkan bertafakur itu dengan bermula dengan baca bismillah. Nggak ada yang tahu kan? Kayak begitu. Terus kalau bisa sambil bertasbih. Udah lah, gue nggak usah bahas kemana-mana, udah gitu aja ya. Kayak begitu kan. Jadi sampai mana tuh? Kayak begitu. Aduh, lupa gue jadi kemana-mana kan. Kayak begitu, pokoknya gitulah. Intinya, kalian belajar dengan sesuai dengan kemampuan kalian aja. Jangan maksain. Kayak begitu. Dan untuk para guru-guru atau apapun itu, saya dengan mohon, dengan sangat, ini sudah akhir zaman, sudah hampir batas waktunya habis. Ayo bareng-bareng kita belajar sama-sama, jangan membelah lagi kayak gitu. Oh ya, tadi masalah yang gue debat ya. Jadi begini, agak bete sih gue sebenarnya, bukan tugas gue, tapi gue dibenturkan dengan hal kayak gini. Kalian tahu nggak? Gue ini nggak bisa baca Al-Quran loh, tapi gue ngerti caranya. Bukan cara sih, gimana ya? Apa ya? Aduh, misalkan di sebuah ayat berbunyi seperti ini, kayak gitu, dan gue bisa ngomongnya dalam bahasa Indonesia, cuman gue nggak tahu ayat apa, cuman gue bilang cari itu, pasti ada di Al-Quran, kayak gitu. Gue orangnya seperti itu. Jadi kemarin begini, ada orang salah satu wilayah di Indonesia itu yang sangat benci dengan apa ya, agama gue belak-belakan di sini. Sebelumnya gue minta maaf nih kalau ada yang tersinggung segala macam. Gue sini terbuka aja belak-belakan dengan agama gue, Islam ya, kayak gitu kan. Dia bilang begini, kan gue beda nih, bukan Islam nih, katanya darah non Islam itu halal, boleh ditumpahkan. Wah, panas dong gue dengernya. Ini macam mana lagi nih, gue bilang gitu kan. Gue tahu dia agama dari mana, gue tahu dia juga dari mana, karena udah gue keker dulu nih. Ini orang di sini mah oke. Cuman gue panas, gue bilang gini, Pak, Bapak, maaf ya Pak, sebelumnya boleh saya luruskan, jika ada yang orang berkata seperti itu, jangan Bapak melemparkan bola itu kepada orang lain.
tapi lemparkanlah bola itu kepada orang tersebut yang berbicara tersebut. Gue bilang kayak gitu kan ya. Dia bilang, ini ustadz ini. Ya bapak silahkan tanya ke situ. Itu oknum ya pak. Tetap didebatin. Akhirnya gue patahin gini, Pak, saya muslim, saya beragama Islam, dan saya tidak pernah yang namanya belajar menumpahkan darah orang lain yang berbeda agama dengan saya itu halal. Nggak ada pak, saya selama ini ketemu, saya bilang gitu kan. Nah itu ada, Pak, sekali lagi itu oknum ya. Oknum itu bukan panutan saya pak, bukan panutan Islam. Islam itu panutannya adalah Al-Quran dan Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Rasulullah itu dipilih oleh Allah dan agama yang memilih dia. Maka disebarkanlah firman Allah, disebarkanlah agama itu dengan penuh kasih sayang dan cinta damai. Ya. Sedangkan Ustadz itu memilih agama itu tersebut. Jadi jelas ya Pak, ini oknum, saya bilang gitu. Terus kata dia, mikir dong, iya gitu. Terus jadi gimana? Oknum Pak, kalau Bapak mau hajar silahkan Pak, saya bilang gitu kan. Hajar tuh dalam arti itu mau didebatin ya, bukan dipukul atau gimana, itu bahasa gua lah, gitulah. Mau silahkan Pak, kalau mau digas gitu kan. Oh gitu ya. Terus gua ngomong gini, berarti di sini udah paham ya? Iya paham. Saya juga minta maaf ya, kata dia. Gue juga ngomong gini, saya juga minta maaf Pak, saya tahu kok Bapak benci dengan orang tersebut, cuman jangan dipukul rata begitu. Jangan dipukul rata bahwa semua tuh sama. Itu oknum gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia bukan panutan saya Pak, walaupun dia terkenal ya, walaupun manggil dia begini bla bla, gue jelasin gitu, itu bukan panutan saya Pak. Saya hanya tunduk kepada Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk, saya bilang gitu kan, wahyu, dan Rasulullah itulah yang menyempurnakannya. Gue bilang kayak gitu. Jadi siapapun itu, mau apapun itu, ya saya nggak akan patuh, apa namanya tuh, nggak akan ikutin gitu loh, kecuali dia mengajarkan kebaikan. Kayak ada nih di channel YouTube nih, itu kalau dibilang musyrik kali itu orang tuh ya, dia mengajarkan kebaikan dan logikanya main gitu loh. Kita dalam beragama ini, apalagi untuk menuntut ilmu ini, yang paling dipentingkan itu adalah pertama adalah akal, terus keimanan, kayak gitu. Kalau salah satu itu aja kurang, ya akan kurang kayak begitu. Tuh kemarin tuh gue meluruskan loh, bukan kerjaan gue, tapi gue meluruskan, bisa gue tengahin. Jadi si bapak itu nggak salah, yang beragama agama Islam ini nggak salah. Jadi ada oknum yang bermain di situ, yang memanfaatkan situasi itu atau apapun lah itulah ya, kayak begitu. Di situ kadang gue suka dibenturkan dengan hal-hal kayak gitu loh. Gue bingung, bukan kewajiban gue. Terkadang gue baca Al-Quran aja nggak bisa kayak gitu, tapi gue ngerti huruf alif itu kenapa bisa tegak lurus, ada apa di huruf alif itu. Kayak begitulah pokoknya udah. Nah, jadi saran gue kembali lagi kepada kalian, gue bertanya, kalian tuh mencari guru untuk apa? Kalau untuk guru ngaji, ya silahkan ke pesantren-pesantren atau apapun itu. Dan untuk kalian kaum perempuan yang sangat mudah disugesti, dicuci otak, apalagi yang mempunyai keinginan ketemu dengan Rasulullah atau Nabi Muhammad, coba kalian perbanyak istighfar, perbanyak salawat, ketemu dengan Rasulullah. Semua pengen ketemu kok. Cuman begini, selama kita di alam nyata, kok gue ngomongnya alam nyata ya, alam dunia itu kita nggak akan pernah ketemu. Mau lewat mimpi, mau lu lewat zikir seharian, nggak akan ketemu. Kok ada yang mimpi ini, gue nggak mau bahas di sini ya, capek gue ngedebatin orang kayak gitu, orang mimpi ketemu segala macem. Gue cuma mau tegaskan di sini, kita ketemu Rasulullah nanti, jika memang kita yang terpilih sebagai umat Islam, nanti kita akan ketemu dengan Rasulullah itu. Ingat loh, kita jika terpilih
menjadi umat Islam, kita akan bertemu dengan Rasulullah itu nanti di akhir, dan Rasulullah itu akan membela kita kayak begitu. Itu kaumku, kata dia, itu kaumku, itu kaumku. Apa bahasa Arabnya? Lupa gua. Jauhkan dari api neraka, jauhkan dari api neraka, jauhkan dari api neraka. Begitu. Dan kita nanti akan berdiri di belakang barisannya, dan kita diperkenankan untuk bertemu dengan Rasulullah. Kayak gitu. Jadi untuk kalian, kaum Hawa nih khususnya, lurus-lurus aja. Berbuat baiklah. Ngapainlah. Baca Al-Quran lah. Patuh dengan orang tua. Tapi kalau orang tua lu bener ya. Patuh dengan orang tua. Kayak gitu. Patuh dengan suami. Jika suami lu bener nih. Tapi kalau gak bener, luruskan. Luruskan. Kayak begitu. Urus anak dengan benar. Kayak gitu. Keras gua kan. Ya begitulah. Kayak gitu. Jadi jangan terpengaruh. Dia dari timur, dia dari ini. Rasulullah itu sangat susah untuk dilihat dengan mata. Nih, dengan mata ini, dengan mata hati. Itu sangat susah. Tapi bisa dirasakan. Kita hanya bisa merasakan sedikit hawanya. Kita tidak mampu melihatnya. Kita hanya diperkenankan nanti di akhir nanti. Tapi ketika Rasulullah itu berkata, itu kaumku, itu umatku, begitu. Masa harus gua buka semuanya di sini? Kayak gitu. Gua nggak pernah mau ngebuka semua hal seperti ini gitu. Cukup gua aja yang tahu. Dengan orang-orang yang sekitar gue juga nggak ada yang tahu sih. Kayak gitu. Cukup gue aja yang tahu. Kayak begitu. Gue nggak mau terlalu over terbuka banget, karena sekarang gue juga lagi dicari-cari, mau dihilangkan keberadaan gue. Kayak begitu ya. Kenapa gue bilang mau dihilangkan? Kalian nggak tahu apa yang terjadi di atas sana, di bawah sana, di kanan sana, dan di kiri. Itu sekarang lagi kacau. Kalau kata temen gue, masa transisi. Ini gue jadi kemana-mana ini ngomongnya. Kayak gitulah. Gue puyeng nih ngasih namain internet temanya apa. Kayak gitu. Jadi gue di sini cuma menyampaikan untuk kalian. Ya, intinya dalam beribadah itu kita butuh ikhlas. Gak boleh mengharapkan apapun. Gak boleh mengharapkan yang namanya lo beramal goceng, baliknya 50.000. Itu udah sesuatu hal yang salah. Lo beramal aja, ikhlas ya ikhlas aja. Kayak begitu. Udahlah, gue kayak gini aja kali ya. Jadi orang gak ada yang tahu gue segala macem, bla 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 bla. Kayak gitulah ya. Oke, sampai ketemu lagi nih di tema selanjutnya. Semoga gue masih bisa membuat video ini, karena gue sendiri sekarang juga dalam posisi yang dapat cobaan gede banget. Ibaratnya itu gue sekarang kena tusukan itu dalam banget, dan sobek kayak begitu. Untuk kalian yang mau mencari referensi video tafsir mimpi atau apapun itu, atau kajian gue yang gue bahas tentang manusia, awal manusia tuh apa, asal manusia itu bukan dari surga, dan pulangnya nanti itu kalau nggak salah tuh bukan ke surga juga. Itu ada nanti. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Jika semua manusia pulangnya ke surga, neraka kosong dong. Sedangkan di bumi ini yang berbuat dosa itu, na'udzubillah min zalik, banyak yang minta ampun. Kayak gitu. Itu kan cuma orang benar pulangnya masuk surga, itu kan cuma kata hiasan. Cuman seharusnya itu nggak kita telan mentah-mentah. Kita harus mempersiapkan di dunia ini. Apa yang lo lakukan di dunia ini? Lu pergi haji, pergi umroh. Sebelah lu belum makan, makbrur lo, sah lo.
kayak gitu. Saudara lu kelaparan tuh, lu kaya raya, penghasilan lu berapa, saudara lu nggak makan lo, nggak sekolah segala macem, dapat berkahnya lo, kayak gitu. Udahlah, gue lagi kacau, gue lagi emosi soalnya tingkat tinggi, gue jadi kacau juga soalnya kayak begitu. Gue kacau karena ngeliat kelakuan manusia capek bro. Jadi gue bro ngelurusin. Kalau lo mau tahu, lo pikir enak ya, bisa ngeliat ini, bisa tembus sana, bisa tembus sini, mengetahui hal yang nggak tahu. Sampai kemarin gue mecahin kasus loh. Ini orang selama 30 tahun nyari tahu dia tuh anak asli apa anak apa karena dia sendiri itu dibedakan, di keluarganya tuh dibedain sendiri gitu loh. Dia sih udah curiga kalau dia tuh bukan anak kandung lah katanya gitu, pokoknya anak kandung kayak gitu kan ya. Itu dia di dalam perkumpulan Habib-Habib, dia ngomong ya, bukan gua, perkumpulan Habib-Habib, sampai gurunya pun sendiri Habib. Tapi selama 5 tahun nggak ada ngasilin apa-apa. Kemarin ketemu gua, alhamdulillah September awal, gua juga gak tahu ya, itu terbuka semuanya sama gua bahwa dia tuh bukan anak kandung kayak gitulah ya, kayak gitu. Dan dia nanya ke ibunya sekali ngeles, 2 kali ngeles, 3 kali ngeles diginiin, nuntut ngomong apa lah nggak tahu, sampai akhirnya ibunya nangis minta maaf, udah gitu doang, kayak begitu. Jadi buat kalian nyari guru segala macam itu nggak menjamin kalau orang itu menggunakan pakaian jubah ini jadi kayak Superman, jadi kayak Batman, Wonder Woman. Nggak menjamin di zaman sekarang ini. Karena ini kok ngomong-ngomong Nabi Khidir, karena orang biasa itu terkadang orang yang berilmu itu mereka nggak suka menampakkan dirinya, mereka lebih suka low profile, seperti kayak Nabi Khidir ya, tadi barusan ngomong kayak Nabi Khidir, dia nggak mau, tidak memakai jubah kayak begitu. Jadi gimana gue ngomongnya, untuk kalian tentuin aja, kalian tuh nyari berilmu apa, nyari guru tuh untuk apa, kayak begitu. Udah lah, panjang banget gue jadi kemana-mana. Ini lah itu ya. Udah lah ya, sampai ketemu lagi tema selanjutnya. Makasih loh.